光的温度，开出一段不寻常的追逐。揭开它神秘的面纱，要让这力量重复，直到找寻出每段往事的归宿。Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 74 Bab 279, Penatua Bermata Hitam. Apa itu? Ketika melihat bahwa Lindong telah mengunci matanya ke pilar hitam itu, Little Marten agak tertarik saat membuka mulutnya dan bertanya. Bagian dalam pilar ini tampaknya agak aneh. Lindong berkata dengan lembut. Segera, dia dengan cepat berjalan ke depan, sebelum kekuatan Yuan yang kuat bergelombang di tinjunya. Kemudian, dia dengan sungguh-sungguh meninju pilar batu itu. Bang! Setelah tinju Lindong mendarat di pilar batu itu, pilar itu tidak pecah seperti yang dia duga. Faktanya, pilar batu itu hampir tidak bergerak sama sekali. Ketika dia melihat situasi ini, Lindong tanpa sadar merasa sedikit malu. Sepertinya pilar batu ini sangat kuat dan tahan lama. PFFT, nak, kamu pasti sudah gila. Jika sebuah altar kuno yang ditinggalkan oleh sekte-sekte kuno ini dapat dengan mudah dihancurkan, bagaimana mereka dapat bertahan dari korosi waktu? Berdiri di belakang, Little Marten terkekeh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lindong agak tak berdaya melambaikan tangannya. Getaran itu berasal dari dalam pilar. Oleh karena itu, jika dia tidak bisa mematahkan pilar itu, bagaimana bisa menemukan apa yang tersembunyi di dalamnya? Tenangkan pikiranmu dan gunakan hatimu untuk merasakannya. Untuk sekte kuno ini, banyak hal tergantung pada nasib dan afinitas seseorang. Oleh karena itu, terlepas dari seberapa keras Anda mencoba, Anda mungkin tidak akan berhasil. Little Marten dengan santai berkata. Sehubungan dengan kata-kata samar dan dalam dari Little Marten, Lindong terdiam. Karena itu, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Kemudian, dia langsung duduk di depan pilar hitam itu, dan meletakkan kedua telapak tangannya di permukaan sedingin es, sebelum jejak energi mental mengalir dari telapak tangannya dan secara bertahap berputar di sekitar pilar hitam itu dan mencoba menembusnya. Pilar hitam itu sedingin es yang tidak bisa dibandingkan. Meskipun energi mental Lindong berputar di sekitar permukaannya, itu seperti dia telah menemukan cangkang kura-kura. Oleh karena itu, bahkan setelah mencoba selama beberapa menit, dia tidak dapat mencapai banyak kemajuan. Ini menyebabkan dia tanpa sadar mengerutkan alisnya. Karena aku bisa mendeteksi getaran di dalam, kenapa aku tidak bisa menembus? Alis Lindong berkerut saat ia terus merenungkan masalah ini. Setengah saat kemudian, tepat ketika dia akan menyerah, jari-jarinya yang sedang menggosok forehannya tiba-tiba terhenti. Kemudian, matanya dengan cepat berkilauan, sebelum dia tiba-tiba mencengkeram telapak tangannya. Segera, 5 simbol jiwa takdir melayang di atas telapak tangannya. Karena simbol jiwa takdirnya bisa mendeteksi getaran di dalam pilar itu, keduanya pasti ada hubungannya. 5 simbol jiwa takdir ini melayang di atas telapak tangan Lindong sementara mereka perlahan berputar. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Lindong mengulurkan telapak tangannya sebelum dia menekan kelima simbol jiwa takdirnya ke pilar batu itu. Bas-bas. Begitu simbol jiwa takdirnya menyentuh pilar batu itu mulai bergetar segera. Kemudian, garis-garis gelombang cahaya bersinar muncul dan dengan cepat menyapu, sementara Lindong menatap dengan gembira, sebelum meluas ke seluruh pilar batu. Sesuatu sedang terjadi. Ketika dia melihat pemandangan ini, kegembiraan menyembur ke mata Lindong. Berdiri di samping, semburat keterkejutan melintas di mata Little Marten. Gelombang cahaya yang bersinar itu semakin terang intensitasnya, sampai akhirnya mulai menggeliat dan berubah menjadi pusaran gelap. Di dalam pusaran gelap itu, kekuatan isap samar muncul.
Saat ia menatap pusaran hitam ini, yang tiba-tiba terwujud, ekspresi Lindong mulai berubah sedikit. Segera, dia diam-diam merenung sejenak, sebelum dia dengan kejam menggertakkan giginya dan langsung melangkah masuk. Bagaimanapun, semua yang ada di sini mungkin terkait dengan simbol kuno yang melahap, dan dia tidak ingin kehilangan bahkan kemungkinan sekecil apapun untuk mendapatkan melahap simbol kuno. Ketika Lindong melangkah ke pusaran hitam itu, Little Marten dengan cepat mengikuti di belakang. Satu pria dan satu Marten langsung tersedot ke pusaran itu sebelum mereka segera menghilang. Kegelapan di depan mata mereka berlangsung sesaat, sebelum cahaya bersinar muncul di depan mata Lindong. Kemudian, pemandangan yang menyambutnya adalah dataran yang luas dan sunyi. Sementara itu, dataran luas itu dipenuhi dengan aroma yang sangat kuno. Selanjutnya, di ujung penglihatan Lindong, berdiri pilar batu hitam raksasa. Saat dia mendekatinya, Lindong menyadari bahwa sepertinya ada seseorang yang duduk di atas pilar batu itu. Apakah itu? Lindong menatap dengan sungguh-sungguh pada sosok itu, yang duduk di atas pilar batu. Berdiri di kejauhan, dia bisa melihat bahwa itu adalah sesepuh berambut putih, yang mengenakan jubah hitam. Jubah hitamnya bersama dengan rambut putihnya, memberinya sensasi misterius. Di dataran luas, angin sepoi-sepoi diam-diam muncul, sebelum menyebabkan rambut putih sesepuh misterius itu bergoyang tertiup angin. Segera, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Ledakan! Begitu orang-orang tua itu membuka, seluruh domain segera diam. Tidak ada kulit putih di mata sesepuh itu. Sebaliknya, hanya ada kegelapan pekat yang tampak seperti lubang hitam. Sepasang mata gelap tampak mampu dengan paksa melahap semua cahaya antara surga dan bumi. Faktanya, saat Lindong menatapnya, dia mulai menyadari bahwa energi mental di dalam istana Niwanya perlahan menghilang. Segera, dia buru-buru mundur sebelum dia menatap kagum pada lelaki tua misterius itu. Setelah bertahun-tahun, akhirnya seseorang telah tiba. Mata hitam pria tua itu menatap tepat ke arah Lindong. Segera, suara kuno perlahan terdengar di dataran yang luas ini. Salam senior, nama saya Lindong. Saya tidak punya niat untuk menerobos ke tempat ini. Jika saya telah mengganggu senior ini, mohon maafkan saya. Mata Lindong berkilauan, sebelum dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Kamu pasti mengejar simbol kuno yang melahap. Senyum tipis muncul di wajah sesepuh bermata hitam itu, sebelum dia berkata, simbol jiwa takdirmu mengeluarkan aroma yang familiar. Saya menduga itu seharusnya berasal dari simbol kuno Devouring. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus memanggil Anda? Lindong dengan hormat bertanya. Dia seharusnya menjadi pemilik sebelumnya dari simbol kuno yang melahap. Little Marten duduk di bahu Lindong, sambil menatap tepat pada tetua bermata hitam itu dan berkata, dia masih hidup. Ketika dia mendengar kata-katanya, wajah Lindong berubah secara dramatis. Jika iblis tua seperti itu masih hidup, lalu siapa yang berani mendambakan simbol kuno yang melahap? Haha, lelaki tua ini telah pergi dari dunia ini selama ribuan tahun. Apa yang Anda lihat sekarang hanyalah sebagian kecil dari ingatan saya. Anda harus menjadi Marten iblis surgawi yang terkenal? Haha, mereka adalah tuan dari semua binatang iblis berbasis darat. Penatua bermata hitam itu menatap Little Marten dengan kaget, sebelum dia tertawa dan berkata, Heh. Little Marten mengeluarkan tawa aneh. Namun, itu tidak berbicara lebih jauh. Lindong tahu bahwa Marten kecil yang biasanya tak kenal takut ini sebenarnya sangat waspada terhadap sesepuh bermata hitam misterius ini. Orang tua ini dapat merasakan bahwa simbol kuno yang melahap telah diambil oleh seseorang. Penatua bermata hitam itu tertawa sebelum dia melihat Lindong dan berkata, namun, di dunia ini, bahkan jika seseorang dapat memperoleh tablet kuno yang melahap, jika seseorang tidak dapat memasuki domain ini, maka seseorang tidak akan pernah dapat memperbaikinya. Ketika dia mendengar kata-kata itu, hati Lindong tanpa sadar tersentuh. Segera, dia menangkupkan kepalanya dan berkata, tolong beritahu orang-orang yang lebih tua. Haha, sebelum orang tuanya meninggalkan dunia ini, saya menempatkan segel di dalam tablet kuno Devouring.
Oleh karena itu, jika seseorang tidak dapat memecahkan kode segel ini, maka dia tidak akan pernah bisa memperbaiki tablet kuno yang melahap. Lebih jauh lagi, satu-satunya cara untuk membuka segel ada pada saya. Penatua bermata hitam itu dengan lembut tertawa. Cara dia menatap Lindong, seolah-olah dia bisa melihat langsung ke dalam jiwa dan roh yang terakhir. Di bawah pandangannya, semua rahasia Lindong terungkap di depan sosok misterius ini. Oh. Kemudian, tepat saat mata sesepuh bermata hitam itu hendak melihat lengan Lindong, cahaya lembut tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Karena cahaya ini, bahkan penglihatan sesepuh itu terhalang. Segera, sesepuh bermata hitam misterius itu berseru kaget. Lindong mencengkeram telapak tangannya. Cahaya misterius itu kemungkinan dipancarkan oleh jimat batu misterius itu. Hal ini menyebabkan Lindong menjadi sedikit terkejut. Jimat batu sebenarnya menakutkan ini, dan bahkan iblis berusia milenium tidak dapat memahaminya. Haha, aku tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak rahasia di tubuhmu. Namun, temperamen Anda dapat diterima. Juga, fakta bahwa Anda berada di sini hari ini menunjukkan bahwa Anda ditakdirkan dengan tablet kuno yang memakan. Harta karun surgawi ini telah disembunyikan terlalu lama. Mungkin, itu akan segera melihat terangnya hari ini. Ada nada terkejut dalam suara sesepuh bermata hitam itu. Itu mungkin karena jimat batu misterius itu. Setelah tetua bermata hitam itu selesai berbicara, retakan kecil tiba-tiba muncul di pilar batu hitam raksasa tempat dia duduk, sampai akhirnya meledak dengan keras. Kemudian, ribuan cahaya hitam melesat keluar, sebelum mereka saling bersilangan di udara dan membentuk simbol hitam seukuran telapak tangan. Ketika simbol hitam itu muncul, itu mulai secara bertahap melayang ke arah Lindong. Ketika Lindong melihat pemandangan ini, dia buru-buru mengulurkan tangannya dan terus menerima simbol hitam itu. Simbol hitam itu memberi Lindong sensasi dingin yang sangat dingin. Namun, cahaya hitam yang mengalir di permukaannya tampak seperti hidup. Itu adalah pemandangan yang cukup aneh. Jika kamu dapat menemukan simbol kuno yang memakan, kamu dapat menggunakan ini untuk membuka segelnya. Seperti apakah simbol kuno Devouring akan mengakui Anda sebagai pemiliknya, itu akan tergantung pada nasib Anda. Selalu ingat, simbol kuno adalah harta surgawi dan mereka memiliki kekuatan untuk melindungi alam semesta. Ketika Anda mendapatkan kekuatannya, Anda akan memikul tanggung jawabnya juga. Di masa depan, mungkin Anda akan lebih memahami masalah ini. Penatua bermata hitam itu melayang di udara, sementara kata-katanya secara bertahap terdengar. Kemudian, sosoknya benar-benar mulai redup. Terima kasih penatua. Lindong dengan sungguh-sungguh membungkuk pada tetua bermata hitam itu. Dia tahu bahwa fragmen yang tersisa dari tetua bermata hitam ini telah menunggu selama ribuan tahun. Sekarang setelah mencapai tujuannya, itu pasti akan menghilang dari dunia. Sehubungan dengan tanggung jawab yang disebutkan penatua, Lindong agak bingung. Apakah itu berarti jika dia memperoleh simbol kuno, dia harus menjadi penyelamat dunia? Namun, sekarang, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, sehubungan dengan tugas mulia ini, dia harus mengambilnya selangkah demi selangkah. Wow nak, kamu benar-benar anjing yang beruntung. Anda benar-benar dapat menjelajah ke area ini dan mendapatkan izin dari pemilik simbol kuno Devouring sebelumnya. Little Marten, yang berdiri di sampingnya, tersenyum saat mengatakannya. Lindong juga tersenyum. Dia tahu bahwa jika bukan karena simbol jiwa takdirnya, dia mungkin tidak akan bisa menjelajah ke wilayah ini dan mendapatkan metode untuk memecahkan segel yang ditinggalkan oleh sesepuh. Baiklah, sudah waktunya untuk pergi. Karena kita telah mendapatkan cara untuk membuka segel, ini bukanlah perjalanan yang sia-sia. Lindong berbalik sebelum dia dengan cepat berjalan menuju pusaran hitam itu yang berada di kejauhan. Berdiri di belakangnya, Little Marten memiringkan kepalanya dan menatap tempat di mana sesepuh bermata hitam itu menghilang, sebelum dia dengan cepat mengikuti di belakang. Part 75. Bab 280, disegel. Sebuah bayangan bersinar berkedip di atas altar hitam sebagai Lindong dan Little Marten langsung berjalan keluar dari pilar batu itu.
Ketika mereka muncul, pusaran hitam itu seketika menghilang dan mendapatkan kembali bentuknya yang sedingin es dan padat. Selanjutnya, getaran unik yang dipancarkannya juga benar-benar menghilang. Ruang di dalam pilar batu hanya ada karena pecahannya yang tersisa. Sekarang fragmen yang tersisa telah menghilang, ruang secara alami akan runtuh. Oleh karena itu, ruang dari sebelumnya tidak ada lagi. Little Marten menatap pilar batu dan berkata, "Oh." Lindong menganggukkan kepalanya, sebelum tiba-tiba bertanya, penatua itu seharusnya cukup kuat ketika dia masih hidup kan? Tidak ada satupun dari orang-orang yang bisa menjadi pemilik simbol leluhur adalah orang lemah. Saya sebelumnya telah bertemu orang lain yang memiliki simbol leluhur yang berbeda. Untuk mengklaim bahwa kekuatan yang dia miliki cukup untuk membelah langit akan menjadi pernyataan yang meremehkan, pada kenyataannya, tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bahkan mungkin memiliki kekuatan untuk menentang kematian. Little Marten dengan santai berkata, "Individu yang begitu kuat. Aku ingin tahu musuh macam apa yang membunuhnya." Lindong diam-diam menghela nafas. Berdasarkan kekuatan mengerikan yang ditampilkan lelaki tua bermata hitam itu, dia mungkin memiliki umur yang panjang dan santai. Namun, pada akhirnya, dia masih direduksi menjadi keadaan seperti itu. Fakta ini menyebabkan seseorang tanpa sadar menghela nafas. Little Marten terdiam sesaat, sebelum akhirnya berkata, "Dunia ini luas dan tak terbatas dan selalu ada gunung yang lebih tinggi. Bahkan pemilik simbol leluhur tidak terkalahkan." Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tanpa alasan khusus, dia tiba-tiba teringat pada materi yang sangat gelap dan aneh yang dia lihat di dalam paviliun batu. Mungkin, hal menakutkan itu agak terkait dengan kematian sosok kuat dan legendaris ini. Jangan terlalu memikirkannya. Karena kita sudah mendapatkan itemnya, ayo tinggalkan area ini. Setelah kita meninggalkan ruang tablet kuno, kita dapat mencari kesempatan untuk mengunjungi markas sekte boneka mengerikan dan mendapatkan simbol leluhur yang memakan. Little Marten melambaikan cakarnya saat mendesak Lindong. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong mengeluarkan tawa pahit. Meskipun mudah untuk membicarakan masalah ini, itu adalah tugas yang cukup sulit untuk diselesaikan. Ada banyak praktisi elit dalam sekte boneka mengerikan dan bahkan ada praktisi elit tahap manifestasi biru sejati yang menahan benteng. Kesulitan mendapatkan simbol leluhur yang memakan dari benteng yang dijaga ketat itu akan luar biasa. Namun, meskipun Lindong tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah, dia tidak berniat untuk menyerah. Dia telah dengan susah payah melintasi negara dan melakukan perjalanan dari kota Yan ke provinsi Great Desolate untuk mencari simbol leluhur yang melahap ini. Selanjutnya, sepanjang seluruh perjalanan ini, dia telah melalui beberapa cobaan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, tidak mungkin dia menyerah begitu saja hanya karena sekte boneka mengerikan. Oh, benar. Bagaimana dengan orang ini? Little Marten menatap sesepuh Ghastly Puppet Cult yang pingsan di tanah dan bertanya. Karena kita telah berjanji untuk menyelamatkannya, kita harus menepati janji. Biarkan dia tinggal di sini. Lindong menyeringai sedikit, sebelum sosoknya melintas dan dia langsung melompat dari tanah. Saat ini, aliran dingin menyelimuti ruang di atas altar. Jika seseorang bukan praktisi tahap manifestasi atau memiliki sarana khusus seperti Little Marten, seseorang secara alami tidak akan dapat melewatinya. Mengenai apakah orang tua itu berhasil melewatinya, itu akan tergantung pada keberuntungannya. Ketika mendengar kata-kata Lindong, Marten kecil mengeluarkan tawa aneh, berubah menjadi bayangan bercahaya sebelum dengan cepat menyusul Lindong dan berlari ke atas menuju sarang simbol wayang. Pertempuran sengit berlanjut di jaring logam di bagian atas sarang wayang simbol. Saat ini, kedua belah pihak ternyata telah menderita beberapa korban. Ledakan. Di tengah arena, dua sosok tiba-tiba bentrok. Segera, kekuatan Yuan dan energi mental yang kuat meletus keluar saat kedua sosok itu mundur. Mu Qian, kamu tidak bisa mengalahkanku. Berhentilah membuang waktumu. Setelah menstabilkan dirinya, Teng Lei menatap Mu Qian sambil mengerutkan alisnya dan berkata dengan tidak sabar. Bahkan jika sekte iblis besarku gagal mendapatkan boneka simbol tingkat tinggi itu, aku akan memastikan bahwa sekte boneka mengerikanmu juga gagal.
Mu Kian-Kian dengan dingin mendengus. Aku khawatir keinginanmu tidak akan terpenuhi. Mengapa Anda pikir saya tinggal di sini bersama orang-orang saya untuk menghentikan Anda? Itu karena Penatua Cao sudah ada di bawah sana. Jika saya tidak salah, dia seharusnya menaklukkan boneka simbol tingkat tinggi sekarang. Ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresi mengejek melintas di matanya saat dia menjawab. Kamu sebenarnya rela membiarkan orang lain menaklukkan boneka simbol tingkat tinggi itu? Ketika dia mendengar kata-katanya, wajah cantik Mu Kian-Kian segera berubah saat dia berteriak. Tidak masalah siapa yang menundukkannya. Itu pada akhirnya akan menjadi milik kultus boneka mengerikan saya. Teng Lei dengan lembut tersenyum, sebelum dia segera melambaikan telapak tangannya saat suar sinyal turun ke bawah, sebelum akhirnya meledak dan berubah menjadi kembang api yang gemilang. Ini adalah sinyal bahwa mereka telah sepakat. Setelah waktu yang lama, Penatua Cao seharusnya berhasil menaklukkan boneka simbol tingkat tinggi. Oleh karena itu, sudah waktunya baginya untuk muncul ke permukaan. Sialan! Setelah menyadari bahwa dia telah ditipu, kemarahan melintas di mata indah Mu Kian-Kian. Kakinya yang seputih bunga bakung mengetuk tanah, saat sosok rampingnya berlari ke depan. Cahaya hitam berkilauan, berubah menjadi telapak tangan raksasa saat menghantam Teng Lei dengan kejam. Mu Kian-Kian, jangan berpikir bahwa aku benar-benar takut padamu. Jika bukan karena fakta bahwa kami tidak ingin berperang dengan sekte iblis besarmu, aku bisa dengan mudah menghabisimu hari ini. Ketika dia melihat Mu Kian-Kian terus menyerangnya, mata Teng Lei menjadi gelap. Segera, dia melambaikan lengan bajunya, saat cahaya hitam tiba-tiba muncul dari dalam dan berubah menjadi sosok manusia. Itu dengan kuat meninju telapak tangan hitam raksasa yang bersinar, langsung merobeknya dengan kekuatan yang menakutkan. Bang! Setelah menghancurkan telapak tangan raksasa hitam bercahaya dengan satu pukulan, sosok itu mendarat dengan stabil di depan Teng Lei. Ternyata itu adalah wayang simbol hitam keabu-abuan dengan pancaran energi terang yang berkilauan di tubuhnya. Sementara itu, aura yang kuat samar-samar muncul. Kamu akhirnya menggunakan boneka simbolmu. Saat dia menatap boneka simbol di depan Teng Lei, Mu Kian-Kian dengan dingin tertawa. Namun, sedikit kekhawatiran melintas di matanya yang indah. Kultivasi energi mental Teng Lei berada di tahap master simbol tingkat menengah. Dengan bantuan dari simbol pupet kelas menengah berwarna hitam keabu-abuan ini, yang potensi pertempurannya cukup terkenal, total kekuatan pertempurannya bahkan akan melebihi bahkan dari praktisi tahap penciptaan Ki tingkat lanjut. Ketika dia melihat bahwa Mu Kian-Kian akhirnya berhenti, Teng Lei perlahan menghela nafas lega. Sekte iblis besar sangat kuat dan bahkan sekte boneka mengerikan mereka tidak ingin memiliki konflik dengan mereka sekarang. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mereka dapat menyelesaikan masalah ini secara damai. Mengapa Penatua Cao tidak muncul? Sementara pikiran ini melintas di benak Teng Lei, tatapannya tiba-tiba terkonsentrasi. Sepersekian detik kemudian, menyadari ada sesuatu yang salah, dia dengan keras berteriak, "Semuanya berhenti!" Ketika mereka mendengar perintahnya, semua praktisi elit pemuja boneka mengerikan dengan cepat mundur dan mendarat di belakang Teng Lei. Ketika para praktisi elit sekte iblis besar melihat pemandangan ini, mereka berhenti menyerang juga dan secara bertahap mundur ke belakang Mu Kian-Kian. Kunci area ini. Kalian semua, ikuti aku dan turun untuk mencari Penatua Cao. Wajah Teng Lei agak hijau saat dia berteriak dengan kejam. Ketika mereka mendengar perintahnya, para praktisi elit pemuja wayang mengerikan sedikit terkejut. Namun, mereka masih mematuhi perintah Teng Lei saat mereka dengan cepat menyebar dan menutup semua pintu keluar di sarang simbol wayang. Ketika Mu Kian-Kian dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka sedikit terkejut. Namun, ketika mereka akhirnya sadar kembali, semburat kegembiraan segera muncul di mata mereka. Berdasarkan perilaku mereka, sepertinya Elder Cao, yang turun untuk menaklukkan simbol pupet tingkat tinggi, mengalami sedikit masalah. Hehe, Teng Lei. Daya pikat dari boneka simbol tingkat tinggi sangat kuat. Mungkin, Penatua Cao telah mengkhianati kepercayaanmu? Mu Kian-Kian menutup mulutnya saat dia tertawa. Mu Kian-Kian, aku harap kamu bukan orang di balik masalah ini. Kalau tidak,
Bahkan jika kita harus berperang dengan sekte iblis besarmu, aku akan mengambil nyawamu hari ini. Teng Lei menjawab dengan berbisa. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Mu kian-kian menolak untuk mundur saat dia mencibir. Pergi. Kelopak mata Teng Lei berkedut. Namun, dia sekarang tidak lagi ingin membuang waktu untuk berbicara dengan Mu kian-kian. Segera, dia melambaikan tangannya sebelum dia memimpin pasukan untuk mencari Penatua Cao. Suos! Namun, saat Teng Lei dan yang lainnya bersiap untuk bergerak, suara angin tiba-tiba muncul dari kegelapan di bawah jaring meta. Ketika dia mendengar suara ini, Teng Lei langsung menghela nafas lega, saat wajahnya yang terikat erat perlahan mulai rileks. Namun, ekspresi santai ini tidak bertahan lama, sebelum berangsur-angsur berubah menjadi hijau lagi. Ini karena dia menyadari bahwa sosok yang terbang ke atas bukanlah Penatua Cao, seperti yang dia duga. Apakah anak itu? Lindong. Kenapa dia di bawah? Di mana Penatua Cao? Ketika Teng Lei menemukan sosok itu, anggota sekte boneka mengerikan lainnya juga menemukannya. Segera, ekspresi wajah mereka berubah sangat menarik. Hehe, aku benar-benar merasa terhormat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah menerima saya dengan cara yang begitu serius. Saat ekspresi praktisi Teng Lei dan sekte boneka mengerikan berubah sangat jelek, sesosok perlahan terbang dari bawah sebelum terus mendarat di jaringan rantai logam saat dia menyeringai dan berkata, Lindong. Di dekatnya, ketika Mu Kian-kian dan yang lainnya melihat sosok ini, keheranan memenuhi wajah mereka. Jelas, mereka belum menemukan bagaimana dia memasuki tempat ini. Lindong, di mana Penatua Cao? Tatapan Teng Lei seperti binatang pemakan manusia liar saat dia dengan tegas menatap Lindong dan berteriak dengan marah. Oh, di bawahku rasa. Menatap ekspresi menakutkan Teng Lei, Lindong memasang senyum di wajahnya saat dia menjawab. Kamu telah mencuri boneka simbol kultus wayang mengerikan? Tangan Teng Lei sedikit gemetar, saat kemarahan meledak dari hatinya, berkumpul bersama seperti gunung berapi yang meletus dengan panik sementara dia menatap Lindong dan mengucapkan kata demi kata. Haha, kamu harus melakukannya dengan cara seperti itu. Barang-barang di sini semuanya tanpa pemilik, mengapa ini harus menjadi perhatian sekte boneka mengerikan Anda? Lindong ringan tersenyum sambil membalas. Setelah mendengar pengakuan tersamar Lindong, mata Teng Lei langsung berubah merah. Beberapa saat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan segera setelah itu, sebuah suara yang begitu dingin hingga menusuk tulang bersama dengan niat membunuh yang tak terbatas menyebar di udara. Karena begitu, atas nama Tetua Huagu, nyawamu akan diambil olehku hari ini. Part 76. Bab 281, Pembunuhan Iblis yang Mengerikan. Saat suara dingin dan berbisa Teng Lei terdengar, semua ekspresi wajah praktisi pemujaan boneka Ghastly secara bertahap berubah menjadi tidak ramah. Semuanya perlahan menyebar, benar-benar menutup area tersebut. Sementara mereka sibuk bertarung di atas, Lindong sebenarnya memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk dan menuai hasilnya. Jika berita tentang hal ini keluar, mereka pasti akan menjadi bahan lelucon orang lain. Oleh karena itu, Lindong harus mati hari ini. Memikirkan bahwa anak kecil yang licik ini sebenarnya telah menggunakan kita juga. Sementara kami sibuk menghentikan sekte boneka mengerikan, dia memanfaatkan celah ini untuk mendapatkan boneka simbol tingkat tinggi. Di sekte iblis besar, seorang tetua di belakang Mu Kian-kian berkata dengan lembut. Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang praktisi elit sekte iblis besar bertanya. Ketika dia mendengar kata-kata mereka, Mu Kian-kian tertawa merdu sebelum dia tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Teng Lei, apa yang dikatakan Lindong benar. Segala sesuatu di uang tablet kuno ini tidak memiliki pemilik. Karena itu, kultus boneka mengerikan Anda seharusnya tidak terlalu sombong. Mu Kian-kian, hentikan omong kosongnya. Jika bukan karena kalian semua, kultus boneka mengerikan kami akan lama mendapatkan boneka simbol tingkat tinggi itu. Karena itu, kalian juga bertanggung jawab atas masalah ini. Teng Lei tiba-tiba berteriak. Lalu, bagaimana kalau kamu menghabisi kami?
MU kian-kian menutup mulutnya saat dia tersenyum dan berkata. Dia tampak sangat menggoda dan cantik seperti sucubus kecil, dan tindakannya menyebabkan kepala seseorang sakit. Ekspresi Teng Lei gelap. Saat ini dia tidak ingin bertarung dengan MU kian-kian. Sebaliknya, dia harus memastikan bahwa Lindong mati di tempat ini hari ini. Kalau tidak, bagaimana dia menjelaskan masalah ini kepada sekte boneka mengerikan? Haha, Tuan Muda Lindong, melihat situasi saat ini, apakah Anda memerlukan bantuan dari sekte iblis besar saya? Ketika dia melihat bahwa Teng Lei terdiam, mata indah MU kian-kian menoleh ke arah Lindong, sebelum dia bertanya sambil tersenyum. Haha, terima kasih atas tawaranmu Nona MU. Namun, Lindong masih bisa menangani ini. Lindong menangkupkan tangannya ke arah MU kian-kian saat dia terkekeh dan menjawab. Jika dia meminta bantuan sekte iblis besar, dia akan berutang budi kepada mereka di masa depan. Lebih jauh lagi, berdasarkan temperamen aneh gadis iblis itu, bantuan itu sepertinya akan merepotkan. Karena itu, akan lebih baik baginya untuk tidak berhutang semacam ini. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar menolaknya, keterkejutan melintas di mata indah MU kian-kian. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Lindong. Lagi pula, ada 3 praktisi elit tahap penciptaan Ki di pihak kultus boneka mengerikan. Selain yang lain, jumlah mereka secara harfiah cukup untuk menghancurkan Lindong sampai mati. Anak itu benar-benar sombong. Di belakang MU kian-kian, seorang praktisi sekte iblis besar elit mendengus. Jelas, dia sangat tidak senang dengan perilaku Lindong. Aku akan melihat bagaimana kamu berencana untuk menangani kami hari ini. Ketika dia mendengar kata-kata Lindong, Teng Lei dengan dingin terkekeh sebelum matanya menjadi gelap. Dia melambaikan telapak tangannya saat wayang simbol hitam keabu-abuan di depannya maju selangkah, sebelum segera melesat maju seperti bola meriam. Energi kuat berkilauan di sekitarnya saat terbang menuju Lindong. Boneka simbol Teng Lei cukup kuat. Bahkan, itu bisa dianggap sebagai tingkat tertinggi di antara boneka simbol kelas menengah. Selain itu, karena yang pertama memiliki sumber pil Yuan murni yang berlimpah untuk mendukungnya, kemampuan tempurnya dapat menandingi praktisi tahap penciptaan Ki tingkat lanjut. Oleh karena itu, bahkan seorang praktisi tahap awal Ki penciptaan elit tidak akan berani menerima pukulannya. Namun, ketika Lindong melihat boneka simbol yang masuk, dia malah mendengus dingin. Cahaya giok dengan cepat muncul, sebelum segera mewarnai tubuhnya dengan warna seperti kaca. Transformasi kera iblis. Saat ia berteriak di dalam hatinya, tubuh Lindong menggelembung 2 kali ukurannya. Segera, aura yang sangat hebat berdesir di sekujur tubuhnya. Nyah! Setelah tubuhnya membengkak, Lindong maju selangkah saat tinjunya meninju dengan kejam. Segera, udara di sekitarnya meledak saat pukulannya menghantam simbol wayang. Ledakan! Suara keras meletus di udara. Setelah itu, MU kian-kian dan yang lainnya melihat bahwa wayang simbol Teng Lei sebenarnya telah langsung diterbangkan oleh pukulan Lindong. Sosoknya dengan kejam terbang ke salah satu gua saat bebatuan raksasa menghujani. Orang itu memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Ketika mereka melihat pemandangan ini, setiap praktisi iblis besar elit termasuk MU kian-kian terkejut. Mereka berasal dari sekte iblis besar dan fokus utama mereka adalah mengolah tubuh fisik seseorang. Dengan demikian, mereka semua memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Dikombinasikan dengan kekuatan Yuan di tubuh mereka, itu seperti memberi sayap pada harimau. Namun, bahkan mereka tidak yakin bahwa mereka bisa menerbangkan boneka simbol yang bisa menandingi praktisi tahap Ki penciptaan tingkat lanjut dengan 1 pukulan. Lindong ini memang tangguh. Sepertinya luka Huagu benar-benar disebabkan olehnya, mata MU kian-kian berbinar. Saat ini, dia tidak lagi ragu bahwa luka mengerikan Huagu hari itu disebabkan oleh Lindong. Setelah menerbangkan simbol wayang dengan 1 pukulan, kekuatan yang ditampilkan Lindong menyebabkan setiap praktisi elit di sekte wayang mengerikan tercengang. Namun, 2 praktisi elit tahap penciptaan Ki awal segera berlari maju, saat gelombang kejut energi mental yang kuat menyapu. Teknik mengerikan yang hebat, mengikis kerangka esensi. Energi mental yang tangguh dengan keras menyembur keluar dan dengan cepat berubah menjadi 2 tengkorak keabu-abuan di depan mereka.
Segera setelah itu, suar keabu-abuan muncul di mata tengkorak itu saat mereka membuka mulut. Segera, kekuatan hisap muncul dan terus menarik di mental energi Lindong. Saat dua praktisi elit tahap penciptaan Ki awal ini bergerak, di belakang mereka, beberapa anggota kultus boneka mengerikan dengan cepat menggunakan energi mental untuk menempa beberapa bilah energi mental. Bilah-bilah ini melolong, memenuhi area itu saat mereka dengan kejam menghujani Lindong. Saat dia menghadapi serangan gabungan dari semua anggota elit pemuja wayang mengerikan ini, ekspresi Lindong berubah serius dan dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, 5 simbol jiwa takdir di dalam istana Niwan miliknya mulai bergetar hebat, sementara aliran energi mental yang kuat terus mengalir. Energi mental kuat berputar di sekitar tubuh Lindong, sebelum mereka berkumpul di tenggorokannya dengan cara yang unik. Segera setelah itu, Lindong tiba-tiba mengambil langkah maju, sebelum lolongan yang menghancurkan bumi membawa ledakan sonik yang terbuat dari energi mental secara maniak meletus dengan Lindong di pusatnya. Bum bum bum. Ledakan sonik energi mental membentang seperti badai. Ketika bilah energi mental bertabrakan dengan yang pertama, mereka segera meledak dengan keras. Bahkan dua tengkorak keabu-abuan yang memancarkan kekuatan hisap hancur berkeping-keping setelah mereka terkena ledakan sonik itu. Ci! Saat gelombang suara menyapu keluar, beberapa praktisi elit pemuja boneka mengerikan menjadi pucat. Beberapa yang sial bahkan memuntahkan darah sementara tubuh mereka terlempar. Itu adalah seruan iblis mengerikan dari sekte wayang mengerikan. Kenapa anak itu mengetahuinya? Dua orang tua Kicreation tahap Ghastly Puppet Cult buru-buru mundur saat mereka berteriak tak percaya. Sepertinya mereka mengenali langkah Lindong ini. Orang ini. Mu Qian dan yang lainnya juga terpaksa mundur sebelum mereka bisa menghindari Sonic Boom yang menyapu. Saat mereka menatap pasukan kultus boneka mengerikan yang langsung dikalahkan, kekaguman melintas di mata mereka. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa Lindong akan mampu mencapai hasil ini sendiri. Setelah dia membunuh Huazong, dia secara alami memperoleh ketampilan rahasia sekte boneka mengerikan kita. Wajah Teng Lei muram saat ia menatap Lindong, sebagai niat membunuh yang tebal memenuhi matanya. Segera, dia dengan ganas mengambil langkah maju, sebelum dia berteriak dengan suara rendah, Lindong, aku sudah mengatakannya sebelumnya, tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, kamu tidak akan melarikan diri hari ini. Semua orang mendengar perintah saya. Serang bersama dan bunuh iblis ini. Setelah dia berteriak, energi mental keabu-abuan yang sangat kuat menyembur keluar dari kepala Teng Lei, dan berubah menjadi bayangan raksasa di atas kepalanya. Bayangan itu tingginya sekitar 10 meter. Samar-samar, itu mengeluarkan aura berbisa dan berbahaya, menyebabkan seseorang bergidik ketakutan. Ya. Ketika mereka melihat Teng Lei memanggil bayangan energi mental itu, sisa praktisi elit pemuja boneka mengerikan segera merespons. Segera, aliran energi mental keabu-abuan dengan cepat menyembur keluar dan mengalir ke dalam bayangan. Saat semakin banyak anggota Ghastly Puppet Cult yang elit menuangkan energi mental mereka, bayangan itu mulai berubah menjadi semakin hidup. Akhirnya, itu langsung berubah menjadi binatang bertanduk besar dan mengerikan. Lindong, aku akan menunjukkan padamu langkah pembunuhan yang sebenarnya dari kultus boneka mengerikanku hari ini. Bayangan itu dipenuhi dengan kedinginan dan kekejaman saat melayang di atas Teng Lei. Kemudian, segel tangannya tiba-tiba berubah, saat teriakannya, yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir, terdengar. Teknik mengerikan yang hebat, pembunuhan iblis yang mengerikan. Menggeram. Setelah Teng Lei berteriak, bayangan raksasa itu segera mengeluarkan jeritan tajam yang aneh, sebelum getaran energi mental yang menakutkan muncul dari dalam. Bahkan, dinding gunung di sekitarnya pun bergetar, menyebabkan batu-batu raksasa berjatuhan. Teng Lei telah benar-benar mengeksekusi teknik rahasia tanda tangan kultus wayang mengerikan mereka. Ini terlihat berbahaya bagi Lindong. Di kejauhan, ketika anggota sekte iblis besar melihat bayangan raksasa, ekspresi wajah mereka mulai berubah, saat seorang tetua membuka mulutnya dan berkomentar. Mata indah Mu Qian berkedip sebelum dia berbalik untuk melihat sosok yang melayang di udara. Agak terlalu dini untuk sampai pada kesimpulan.
Mu kian-kian menatap sosok itu, saat mulutnya terbuka dengan lembut dan dia perlahan berkata, "Bum bum." Ketika Lindong melihat bayangan di udara, ekspresinya berubah sangat serius. Dia bisa merasakan betapa kuatnya serangan Teng Lei saat ini. Faktanya, bahkan seorang praktisi tahap Qi penciptaan tingkat lanjut akan merasa sangat sulit untuk bertahan. Sepertinya Teng Lei benar-benar berusaha keras untuk membunuhnya. Membunuhku tidak akan semudah itu. Namun, meskipun serangan lawannya sangat kuat, membunuh Lindong bukanlah hal yang mudah. Segera, sosoknya mundur, sambil melambaikan tangannya, sebagai wayang simbol hitam, yang tubuhnya ditutupi simbol emas langsung muncul di depannya. Ini adalah boneka simbol tingkat tinggi yang baru saja diperoleh Lindong. Teng Lei, karena kamu sangat menginginkan boneka simbol ini, kamu akan menjadi korban pertamanya hari ini. Setelah dia memanggil boneka simbol, Lindong tertawa terbahak-bahak, sebelum dia langsung menyuntikkan 10.000 pil yuan murni ke dalamnya. Seketika, ribuan sinar keemasan menyembur dari simbol emas kuno di tubuh simbol wayang, saat getaran energi yang menggetarkan jantung perlahan muncul dari dalam. Ketika dia merasakan getaran energi yang mengerikan ini, ekspresi Teng Lei langsung berubah jauh lebih buruk. Membunuh. Namun, Lindong tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Setelah dia menyuntikkan pil pure yuan, matanya menjadi sedingin es, saat dia melambaikan tangannya dan memberi perintah. Simbol wayang di depannya segera melesat maju, memancarkan aura menakjubkan saat bertabrakan dengan kejam pada bayangan. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.